Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Septiawan dari kelompok 4 grup profesi 1 angkatan 2021. Nah, di sini saya akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada neonatus. Sebelum itu, orientasi ke orang tua bayi. Bu, selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Septiawan. Saya perawat bertugas dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, tujuan kedatangan saya ingin meminta izin kepada ibu untuk memeriksa bayi ibu. Tujuannya untuk melihat adanya kelainan atau gangguan fisik pada anak ibu. Nah, kegiatan ini mungkin memerlukan waktu 20 sampai 30 menit. Apakah ibu bersedia? Oh iya, boleh. Ya, baik ya, Bu. Lalu perawat mencuci tangan dan memakai handscoon. Lalu perawat menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Sudah disiapkan di sini. Lalu perawat meletakkan lampu sorot untuk proses pemeriksaan fisik dan meletakkan bayi di tempat yang datar dan nyaman. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita akan mengkaji keadaan umum bayi. Yang pertama, jika bayi lahir cukup bulan, biasanya ditutupi vernix caseosa dan bibir dan tubuh bayi kemerahan. Lalu ada ekstremitas bayi bergerak bebas dan bayi bernangis dan tanpa dengkuran atau tarikan dada. Setelah pemeriksaan secara umum, kita lanjut ke pemeriksaan Apgar, yaitu pertama activity, yaitu tonus otot. Jika tonus otot 0, itu tidak ada sama sekali, dan skornya 1 tonus otot lemah, 2 dan skor 2 tonus otot aktif. Yang kedua, kita pemeriksaan pulse atau nadi, yaitu dengan skor 0 tidak ada nadi, 1 nadi kurang dari 100 dan 2 lebih dari 100, itu menggunakan stetoskop. Yang ketiga, itu melakukan pemeriksaan grimace, yaitu respon terhadap rangsangan. Jika 0 tidak ada rangsangan, 1 meringis atau berubah. Yang kedua, itu bayi menangis kuat dan bergerak. Yang keempat, itu appearance, yaitu warna kulit. Kita lihat adanya warna cyanosis. Jika 0 tidak ada warna cyanosis, 1 bagian tubuh kemerahan tapi bagian ekstremitas biru. Dan yang ketiga, seluruh bagian tubuh warnanya merah, itu menandakan bayi normal. Yang kelima, itu respiration, pernafasan, yaitu 0. Kita lihat napasan 0, tidak ada nafas, 1 pernapasan lemah, dan 2 pernapasan baik dan teratur. Selanjutnya melakukan pengecekan tanda-tanda vital pada bayi. Dan selanjutnya itu pemeriksaan denyut jantung bayi menggunakan stetoskop apikal jantung atau arteri femoral. Dan normalnya sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan suhu, cek di aksilanya menggunakan termometer selama 5 menit, dan normalnya itu suhu berkisar antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya pernapasan pada bayi, kita hitung selama 1 menit, lihatnya adanya apnu dan suara nafas. Normalnya 30 sampai 60 kali per menit. Lalu kita lihat pada bayi menggunakan tensimeter pada bayi, di mana hasilnya itu normal sistoliknya 60 sampai 80, untuk diastolik 40 sampai 50. Selanjutnya, setelah kita memeriksa tanda-tanda vital, kita pemeriksaan antropometri. Yang pertama,
berat bayi, di mana timbangan sudah diberikan alas, di mana di sini berat bayi dikurangi dengan berat alas kain, dan untuk normalnya sekitar 2,5 kilo sampai 4 kilo. Lalu kita ukur panjang badan bayi menggunakan meteran. Ukur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, untuk normal panjang badan bayi yaitu 45 sampai 50 cm dan lingkar kepala diukur dari bagian frontalis hingga occipitalis. Kita ukur mengelilingi kepala dan normal itu sekitar 32 sampai 36,8 cm. Lanjut kita pemeriksaan lingkar dada, diukur dari bagian dada berputar sampai balik ke depan dada. Untuk normalnya yaitu Untuk normalnya yaitu 30 sampai 33 cm, dan ini berlaku juga dengan lingkar pada abdomen pada bayi karena pada umumnya itu sama dengan lingkar dada. Berbeda jika bayi sudah diberikan makanan. Selanjutnya kita pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan seluruh tubuh dari mulai kepala sampai kaki. Kita pertama pemeriksaan kulit. Perhatikan warna kulitnya bayi normalnya kemerahan, namun ini tergantung pada ikterik bayi. Biasanya pada daerah dingin di bagian kuku berwarna kebiruan. Selanjutnya kita perhatikan tanda lahir. Lihat adanya vernix caseosa berupa keputihan seperti keju tapi tidak berbau, dan perhatikan bulu-bulu halus yang terdapat pada dahi dan bagian tubuh bayi lainnya. Selanjutnya kita pemeriksaan kepala. Kita palpasi di bagian sutura, bagian fontanel apakah ada ukuran dan tampilan normal, di mana bagian fontanel anterior ini biasanya itu berukuran 5 cm, namun akan berubah jika terdapat kelainan seperti kepala membesar, hidrosepalus, dan atau mengecil, mikrosefali. Selanjutnya kita perhatikan apakah terdapat trauma saat lahir pada bayi seperti adanya caput seksadenum, lalu adanya pendarahan atau adanya fraktur pada tengkorak kepala bayi. Perhatikan distribusi rambut pada bayi. Yang selanjutnya itu pemeriksaan mata, itu normal atau tidak. Lihat apakah ada alis mata simetris atau tidak, jumlah mata, apakah terdapat strabismus pada bayi atau terdapat glaukoma pada kongenital pada bayi. Perhatikan juga pupil pada bayi menggunakan pen light untuk melihat reaksi kita lihat reaksi pada bayi apakah terdapat pupil yang bergerak, lalu kita lihat ada sekret pada mata bayi. Lalu kita selanjutnya untuk pemeriksaan hidung, apakah hidung simetris atau tidak, bentuknya, letaknya, dari kepatenan dan konfigurasi tulang hidung. Lubang hidung bayi biasanya lebih dari 2,5 cm. Periksa apakah terdapat perkembangan cuping hidung. Apabila terjadi pergerakan atau perkembangan cuping hidung, artinya terdapat gangguan, dan lihat apakah bayi menggunakan mulut untuk bernapas. Jika menggunakan mulut berarti adanya obstruksi jalan nafas pada bayi. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Kita lihat apakah bentuknya simetris. Kita lihat kartilago dan daun telinga pada bayi, apakah terdapat kelainan apa tidak. Perhatikan juga letak telinga bayi dan jumlah telinga. Selanjutnya pemeriksaan bibir dan bibir pada bayi, apakah bibir simetris atau tidak, letak peletakannya pada wajah. Lihat bagaimana, lihat pada langit-langit kita buka. Kita lihat labiopalatus physis atau labioschizis. Selanjutnya kita pemeriksaan leher. Kita lihat apakah terdapat pembengkakan pada vena jugularis, lalu atau bagian leher lainnya. Kita inspeksi dan palpasi pada musculus sternocleidomastoideus mastoideus. Kita melihat apakah ada pergerakan, apakah aktif kiri ke kanan. Jika tidak ada gangguan atau fraktur pada leher bayi, biasa kita inginkan membahas.
Selanjutnya kita pemeriksaan dada, kita inspeksi dan palpasi bagian dada bayi. Biasanya dinding dada dan abdomen akan bergerak bersama pada saat bayi bernafas. Selanjutnya itu pemeriksaan bagian bahu, lengan dan tangan. Letakkan tangan bayi di samping, lihat apakah sama atau tidak. Dan kita lihat kelainan pada bayi seperti kelebihan atau kekurangan pada jari bayi. Selanjutnya pemeriksaan abdomen, itu inspeksi dan palpasi bagian abdomen. Apakah bayi kita lihat apakah terdapat massa atau tidak. Apabila perut bayi cekung, maka bisa jadi mengalami hernia diafragmatika, atau jika cembung bengkak mengalami hepatus megali. Lalu kita auskultasi bising menggunakan stetoskop. Lalu selanjutnya pemeriksaan genitalia pada bayi. Pada bayi laki-laki yang berlahir, kita perhatikan lebar penisnya. Untuk normal penisnya sebesar 3 sampai 4 cm dan lebar 1 sampai 3 cm. Untuk lebar 1 sampai 1,3 cm. Untuk lubang uretra terletak pada ujung penis bayi. Untuk testis kita lihat cukup, yaitu 2. Pada bayi perempuan, bayi yang cukup umur, labia minoranya biasanya ditutupi labia mayora. Lihat apakah lubang uretra dan vagina terpisah. Lalu pemeriksaan tungkai dan kaki. Luruskan kaki kiri dan kanan, lihat apakah tungkai kaki normal atau tidak, apakah panjang sama atau tidak. Lihat jumlah jari kaki bayi. Kita perlu perhatikan kelebihan kekurangan pada jumlah jari bayi. Kedua tungkai harus bisa bergerak bebas. Pemeriksaan spinal dan punggung pada bayi. Telungkupkan bayi, kita lihat pada bagian spinal apakah ada kelainan atau tidak. Biasanya kelainan pada bayi itu adalah spinal bifida. Lalu kita lihat pemeriksaan anus dan rektum pada bayi. Kelainan anus dan rektum pada bayi ini biasanya disebut antresiani, dan biasanya bayi baru lahir itu metodium keluar kurang dari 24 jam. Namun jika 48 jam tidak juga keluar, maka diduga bayi mengalami megakolon atau obstruksi pada cairan saluran cerna pada bayi. Lanjut ke pemeriksaan refleks dan rangsangan pada bayi. Refleks glabral blink, yaitu sorotkan cahaya pada pupil bayi. Untuk melihat rangsangan pada pupil bayi, ditekan 4-5 kali jari pada tulang hidung bayi untuk melihat refleks pada mata pada bayi umumnya. Umumnya normal, kalau tidak normal mata bergerak cepat atau bahkan tidak berkedip sama sekali. Selanjutnya itu refleks menghisap, yaitu letakkan jari kita di bagian sisi mulut. Apakah ada gerakan normalnya, bayi akan mengikuti tangan seolah-olah jari merupakan puting susu ibu. Selanjutnya refleks menelan, dilihat dari tidak ada gangguan seperti batuk, tersendak, atau tidak ada gangguan menelan. Selanjutnya itu refleks menjulurkan lidah. Buka mulut bayi, tekan lidah pada bayi, otomatis normalnya bayi akan menjulurkan lidahnya keluar. Refleks tonic neck, yaitu memeringkan kepala bayi saat tidur. Normalnya jika kita memeringkan kepala bayi ke kiri, ekstremitas bayi normal akan mengalami fleksi. Namun ekstremitas yang tidak diberikan stimulus atau rangsangan tetap lurus. Selanjutnya itu refleks Moro. Kita berikan refleks hentakan pada bayi. Bayi akan melakukan abduksi ekstensi dalam tangannya berbentuk C. Refleks tarik ke duduk, posisi bayi tidur kita tarik dalam posisi duduk, kepala bayi akan belakang, pelan-pelan akan naik. Oh.
refleks terkejut, kita memberikan tepukan di depan bayi dengan nyaring. Kita lihat bagaimana refleksinya. Ya, dan aduksi. Biasanya dengan bayi akan abduksi, fleksi, dan biasanya tangan akan berbentuk menggenggam. Refleks merangkak, kita telungkupkan bayi, kita letakkan kaki bayi ke permukaan. Biasanya bayi akan menggerak berangkat jika diberikan refleks ini. Selanjutnya itu refleks gilian galan. Posisikan bayi telungkup lalu kita berikan goresan 4-5 cm di bagian punggung bayi. Biasanya tubuh bayi akan fleksi. Selanjutnya fleksi melangkah, kita posisikan bayi seolah-olah dalam posisi melangkah, letakkan ke permukaan. Refleks melangkah, kita posisikan bayi seolah-olah dalam posisi melangkah, letakkan kaki ke permukaan, lihat apakah ada respon bergerak atau berjalan. Selanjutnya refleks tenda dalam, yaitu posisi bayi telentang pada bayi menggunakan jari tangan. Pada dewasa itu refleks patella, kita beri rangsangan pada lutut bayi, biasanya bayi akan bergerak untuk memberikan stimulus. Selanjutnya refleks ekstensi menyilang, yaitu kita tekukkan lutut kaki bayi. Satu, kita berikan rangsangan pada lutut bayi, biasanya bayi akan merespon fleksi, abduksi, dan ekstensi. Satu, refleks mahbet, posisi bayi telentang lalu kita berikan tekanan dengan menggunakan jari di telapak kaki pada bayi. Biasanya kalau normal akan melawan tekanan yang diberikan. Selanjutnya refleks Babinski, ini refleksi pada jari-jari kaki bayi, memberikan stimulus atau rangsangan pada jari kaki bayi. Biasanya jari kaki akan mengalami hiperekstensi, kecuali pada bagian ibu jari akan mengalami dorsofleksi. Permisan bayi sudah selesai, lalu kita hangatkan tubuh bayi. Setelah selesai, kita letakkan di impernomer. Lalu kita terminasi kepada ibunya. Selamat pagi ibu, sudah dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu dan hasilnya bayi ibu tidak mengalami gangguan fisik. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti panggil saya kembali. Lalu perawat melakukan dokumentasi. Selanjutnya perawat merapikan alat untuk pergi. Nah, sekian video dari pemeriksaan fisik neonatus. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.